段嘅部分淋上南耳汁，香桂皮，醃到佢入味，再用葱花。Halo sobat, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Menjadi seorang ahli memasak tak semudah dengan yang dipikirkan. Untuk sebagian orang, menjadi seorang ahli masak harus melewati berbagai perjuangan dan rintangan. Nah, di kesempatan kali ini, Mopi Channel akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Cook Up a Storm yang dirilis tahun 2017. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk tonton sampai habis. Film ini diawali dengan suara seorang perempuan yang merupakan pembawa acara dari sebuah TV. Perempuan itu sedang memperkenalkan sebuah jalanan di Spring Avenue yang banyak sekali penjual makanan. Spring Avenue ternyata bukanlah daerah sembarangan karena memiliki sejarahnya sendiri sehingga masih bertahan selama kurang lebih 30 tahun. Di daerah Spring Avenue itu ada banyak sekali restoran hebat dan tentunya banyak koki yang hebat juga. Hal itulah yang membuat banyak sekali orang datang ke Spring Avenue untuk membeli makanan, baik makanan ringan ataupun makanan berat. Salah satu restoran yang paling terkenal dan sudah lama berdiri yaitu restoran The Seven. The Seven memiliki koki yang bernama Sky yang dibintangi oleh Nicholas Tse. Selain masih muda, Sky pun sangat terampil dalam hal memasak. Restoran The Seven selalu saja ramai setiap harinya, bahkan para pengunjung pun rela untuk mengantri berjam-jam. Sampai-sampai sebuah acara TV swasta mau meliput tentang restoran The Seven. Sampai pada suatu ketika di saat orang lain rela ngantri, ada bapak-bapak yang nyelonong masuk dan tak mau mengantri. Sky melihat hal tersebut dan segera menghampirinya. Pertama-tama Sky menanyakan bapak itu mau pesan apa dan bapak itu pun langsung menyebut pesanannya. Sky pun langsung menuliskan pesanan bapak tersebut dan memberikan secari kertas itu kepada orang tersebut. Ternyata di kertas tersebut tidak tercantum pesanan, melainkan tulisan untuk mengantri. Orang itu tidak terima dan langsung memarahi Sky. Bahkan orang itu pun menyebutkan tentang siapa dirinya dan siapa bosnya itu. Tapi Sky tidak peduli dengan semua itu. Sky bilang untuk mendapatkan makanan di restoran The Seven hanya dengan satu cara, yaitu mengantri sama dengan yang lainnya. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di sebuah kerajaan Prancis telah lahir seorang putra mahkota. Di hari perayaan kelahiran bayi itu ada seorang koki yang bernama Paul yang diperankan oleh Jung Hyung Hwa dan didampingi oleh kekasihnya yang bernama Mayo yang dibintangi oleh Michelle Bai yang membuat sebuah hidangan. Hidangan tersebut memang diperuntukkan untuk acara kelahiran bayi kerajaan. Ketika raja dan ratu mencicipi hidangannya tersebut, alangkah kagumnya mereka karena hidangan tersebut sangatlah enak. Sampai-sampai ratu dan para keluarga kerajaan lainnya pun ikut berdiri untuk memberikan tepuk tangan. Tak cukup sampai di situ saja, sang ratu pun memberikan jabatan baru untuk Paul, yaitu menjadi koki eksekutif di kerajaan tersebut. Tapi Paul menolaknya karena dirinya sudah mendapatkan tawaran lain untuk mengelola sebuah restoran di Cina. And we will definitely meet again. Pada suatu malam, salah seorang pelanggan di restoran Seven bercerita jika akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue. Toko-toko yang bisa menyesuaikan dengan pengembangan baru akan tetap bertahan. Hal itu berarti untuk restoran-restoran kecil akan digusur. Mendengar hal tersebut, Sky lumayan sedih karena banyak sekali kenangannya di tempat itu. Ketika Sky memberi makan anjing-anjingnya, Sky jadi teringat akan masa kecilnya bersama dengan ayahnya. Ayahnya itu mempunyai julukan Dewa Masak yang diperankan oleh Anthony Wong. Ayahnya tersebut adalah seorang koki hebat. Di saat itu Sky sedang memotong daun bawang dan tangannya terkena pisau. Ayah Sky langsung melarang Sky untuk tidak pergi ke dapur lagi karena Sky nggak punya bakat untuk memasak. Ayahnya bilang memasak itu harus memakai hati agar rasanya enak. Ayah Sky memberikan sebuah mangkok berisi mie ayam dan kemudian pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Paul yang memang sudah berada di Cina sedang berbelanja di pasar ikan. Sampailah Paul di salah satu tempat pedagang ikan. Paul bertanya apakah pedagang itu mempunyai ikan kerapu. Pedagang itu pun bilang jika ikan tersebut tidak ada.
Namun tak lama kemudian Sky datang. Pedagang itu memberikan seekor ikan kerapu. Hal itu tentu saja membuat Paul protes ke pedagang tersebut. Sky hendak pergi dengan membawa ikan kerapu tersebut, tapi Paul menghalanginya. Paul mencoba merebut ikan kerapu itu. Paul bertanya kepada Sky tentang hidangan apa yang akan dibuatnya dengan kerapu itu. Mereka berdua pun saling menyebutkan hidangan yang akan mereka sajikan dan membayangkannya. 用花雞皮醃到佢入味，再用葱包。我覺得應該用茴香菜做底，最後放入鼠尾草，倒入白酒，先最 keep 得住魚嘅鮮味。 Lanjut ke Jalan Spring Avenue. Di sana sedang diadakan peresmian restoran baru yang bernama Stellar. Restoran baru itulah yang akan Paul kelola. Segala sesuatu di restoran tersebut sangatlah diperhatikan. Bukan hanya cita rasa yang enak, tapi melainkan soal kebersihan juga dijaga sangat baik. Para pedagang lama yang ada di Spring Avenue melakukan protes dan ingin pemilik dari restoran tersebut menghargai mereka. Kerusuhan pun terjadi di luar restoran. Manajer restoran baru itu pun sampai harus keluar dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan sangat angkuhnya, manajer restoran itu bilang bahwa restorannya dikelola oleh koki kelas 1 dunia. Hal itu semata-mata untuk membuat Spring Avenue sedikit berkelas lagi. Bahkan manajer itu berpikir jika para pedagang lama akan takut pelanggannya pada kabur dan memilih datang ke restoran barunya. Makanya itu mereka membuat kerusuhan. Para pedagang itu malah tertawa ketika mendengar chef kelas 1 dunia yang mengelola restoran baru tersebut. Para pedagang lama itu menantang restoran baru untuk tanding memasak. Tak lama kemudian Sky datang. Mereka memilih Sky untuk bertarung melawan Paul dalam hal memasak. Pertandingan pun telah dimulai. Dengan sangat terampil, Paul menyayat seekor ikan dan membuang tulang-tulang ikan tersebut yang masih menempel di daging dengan sangat cepat. Setelah itu, Paul memberikan sayatan ikan itu kepada Sky. Tak mau kalah dengan Paul, Sky pun memperlihatkan keahliannya dalam hal memotong. Sky memotong ikan itu dan melepaskan kulit ikannya hanya dengan sekali tebasan. Semua orang sangat kagum melihatnya. Pejabat pemerintahan yang langsung menjadi jurinya sangat kagum melihat keterampilan mereka berdua. Yang satu dari restoran modern dan yang satu dari restoran tradisional yang berpengalaman. Pejabat pemerintah itu mengetahui jika Paul dan Sky hendak mengikuti lomba masak tingkat internasional, maka dari itu pejabat tersebut memberikan sebuah tantangan kepada mereka berdua. Jika Sky berhasil menang, pejabat tersebut tidak akan merubah Spring Avenue. Namun jika Paul yang menang, pejabat itu akan tetap membuat Spring Avenue menjadi tempat wisata kuliner yang modern. Mereka berdua pun setuju dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Mayo datang ke restoran Seven. Dia memberikan sebuah undangan kepada Uni untuk datang ke restorannya. Sky dan Uni pun datang untuk menghadiri undangan dari restoran Stellar yang dikelola oleh Paul. Mayo memberikan menu kepada Sky dan Uni, namun sepertinya mereka berdua kebingungan dengan menu tersebut yang berbahasa Prancis. Ketika Mayo bertanya, Uni langsung menjawabnya dengan bahasa Prancis yang artinya tolong berikan menu yang direkomendasikan oleh kokinya saja. Sky sangat kagum dengan Uni. Singkat cerita, hidangan pertama pun sudah datang. Menu yang datang yaitu sebuah telur ceplok. Awalnya Sky dan Uni menyepelekan telur tersebut, namun ketika Uni mencoba rasanya tidak seperti telur pada umumnya. Uni bilang jika itu bukanlah telur ceplok biasa. Kemudian Sky mencobanya. Setelah mencobanya, Sky menyebutkan rasanya. Rasa dari telur itu yaitu mangga, markisa, anggur, dan es jus kelapa. Menu berikutnya yaitu sebuah pot yang berisi tanaman. Mayo bilang jika itu adalah salad. Kemudian Mayo menyiramkan air ke dalam pot tersebut. Ajaibnya tanaman di pot tersebut tumbuh. Sky mengambil pot tersebut dan membawanya pergi menemui Paul. Sky sangat kesal karena Sky pikir jika Paul hanya ingin pamer saja kepadanya. Paul menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan pantry. Paul menantang Sky untuk memasak wagyu Jepang. Sky pun mulai memasak daging tersebut dengan sangat terampil. Kini giliran Paul yang memasak wagyunya. Tak kalah hebatnya, masakan mereka berdua terlihat sangat lezat.
蘋果木分 Setelah selesai memasak, Sky langsung pergi tanpa berkata-kata. Di saat itulah Paul mencicipi masakan dari Sky. Singkat cerita, pertandingan lomba masak tingkat internasional pun dimulai. Pembawa acara perlombaan tersebut bilang jika Paul akan bertanding melawan Sky. Mereka berdua kini sudah berada di stand masing-masing. Mereka berdua pun mulai memasak dan menunjukkan keterampilannya. Sky membuat masakan yang berbahan dari bebek. Sky memisahkan tulang bebek dengan dagingnya dan itu terlihat sangatlah mudah. Semua penonton sangat kagum melihatnya. Setelah itu, Sky memasukkan bumbu-bumbu ke dalam bebek itu dan membungkusnya dengan sebuah daun dan membalutnya dengan garam putih. Sky pergi untuk mengambil wajan besar. Kemudian Sky memanaskan pasir di dalam wajan tersebut dan memasak daging bebeknya itu dengan menggunakan pasir. Berbeda dengan Sky, Paul lebih mengutamakan penampilan dari masakan itu juga. 呢皮咁嘅嘢， Kini giliran para juri untuk mencicipi hidangan dari mereka berdua. Hidangan yang pertama mereka cicipi adalah dessert dari Paul. Para juri sangat kagum dengan hidangannya yang begitu lezat dan terlihat sangat cantik. Kini giliran hidangan dari Paul. Para juri sangat kagum dengan keterampilan Sky yang bisa menghasilkan makanan yang sangat lezat. Inilah saat yang mendebarkan. Nilai dari para juri pun kini diperlihatkan. Paul mendapatkan skor 37, begitupun dengan Sky. Skor mereka berdua kini seimbang. Mau nggak mau akhirnya kepala juri yang harus memutuskan siapa pemenangnya. Kepala juri itu sangat kagum dengan Sky, tapi pada akhirnya kepala juri tersebut memutuskan bahwa Paul lah pemenangnya. Sky terlihat sangat kecewa, padahal selama ini dirinya sudah berusaha dengan sangat keras. Pemilik restoran The Seven yang bernama Hongki diperankan oleh Ji Yu yang sekaligus guru dari Sky menghampiri Sky. Sky merasa sedih karena dirinya kalah dan mempermalukan nama baik dari restoran The Seven. Akan tetapi gurunya itu tidak mempermasalahkan hal tersebut dan meminta Sky untuk tidak mendengarkan omongan orang lain. Berpindah ke latar restoran Stellar, Paul berserta pemilik dari restoran sedang berbincang-bincang sambil minum. Mereka semua sedang membicarakan tentang kompetisi yang akan diadakan di Macau. Paul berpikir jika dirinya dan Mayo yang akan pergi ke sana untuk mewakili restoran Stellar. Namun dirinya salah. Pemilik restoran itu bilang jika hanya Mayo saja yang akan pergi mengikuti kompetisi tersebut. Paul bilang jika Mayo belum siap untuk itu karena dirinya bukanlah seorang kepala koki. Tak lama kemudian Mayo datang dan membawa beberapa cangkir sup. Mayo bilang jika dirinya sudah siap untuk mengikuti kompetisi. Bahkan si Mayo menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya terdapat resep-resep milik Paul. Tanpa buku tersebut, Paul tidak bisa apa-apa. Tak hanya itu saja, ternyata si Mayo selingkuh dengan pemilik restoran Stellar. Merasa jika dirinya telah dihianati, Paul kemudian memilih untuk pergi. Untuk melampiaskan kemarahannya, Paul mabuk-mabukan sambil memandang billboard. Tak lama kemudian, Sky datang menghampiri Paul. Paul bilang jika foto orang yang ada di billboard itu adalah idolanya. Namun berbeda dengan Sky, dia bilang jika foto orang yang ada di billboard tersebut adalah ayahnya. Hal itu tentu saja membuat Paul tercengang tidak percaya. Setelah kejadian itu, Paul dan Sky menjadi akrab. 真嘅。 假㗎。 Pemilik restoran Stellar dan anak buahnya mendatangi restoran The Seven. Dia meminta seluruh warga untuk menandatangani akuisisi perumahan. Namun guru Hongki nggak mau. Guru Hongki menyuruh pemilik restoran Stellar dan para anak buahnya untuk segera pergi. Tak lama kemudian Sky dan Paul datang. Paul mengatakan kepada mantan bosnya itu bahwa dirinya akan mengikuti kompetisi bersama dengan Sky untuk mewakili restoran The Seven. Tak hanya itu saja, Paul sampai membenturkan kepalanya ke hidung mantan bosnya itu saking kesalnya, sampai orang tersebut kesakitan. Sky dan Paul meminta izin kepada guru Hongki untuk mengikuti kompetisi tersebut. Kompetisi masih akan diadakan beberapa hari lagi sehingga mereka berdua masih bisa berlatih. Meski awalnya mereka berselisih paham, tapi kini mereka berdua menjadi teman. Singkat cerita, kompetisi memasak pun dimulai. Kompetisi itu adalah kompetisi memasak tingkat dunia. Banyak sekali koki hebat yang mengikuti kompetisinya.
Di perlombaan tersebut, Paul melihat Mayo juga. Semua peserta kompetisi itu mulai memasak. With butter to keep it crispiness outside. Miss Kim, can you tell us what is so special about Mr. Hu? Time to plate your dishes. 就請我哋幾位評判試食。 Dan kini semuanya sudah selesai, tinggal para juri mencicipi semua hidangan dari para peserta. 問題真係好難答，因為你睇我哋4位評判。 Kini para juri sudah memutuskan bahwa pemenangnya adalah Sky dan Paul yang akan lanjut melawan Dewa Masak. 蘭先生為我哋講解下佢哋勝出嘅。 Setelah itu, Paul dan Sky berunding tentang siapa yang akan lanjut melawan Dewa Masak karena hanya akan ada satu orang yang bisa lanjut ke babak berikutnya. Paul akhirnya mengalah untuk Sky. Sky lah yang akan berjuang melawan Dewa Masak. 我知打敗嗰個人。 Hari yang ditunggu-tunggu oleh Sky akhirnya tiba. Sky bisa bertanding melawan ayahnya yang sudah meninggalkannya sejak dia masih kecil. Babak kompetisi berikutnya pun sudah dimulai. Dewa Masak sudah memulai memasak, namun Sky masih melamun saja. Sky malah teringat dengan masa kecilnya yang sulit dan para teman-temannya. Bahkan Sky teringat sama semangkuk mie ayam yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum pergi. Tiba-tiba Dewa Masak menyiramkan air kepada Sky agar membuatnya sadar dan mulai memasak. Hidangan Dewa Masak sungguh luar biasa. Para juri pun memuji hidangannya itu karena sangat lezat. Kini giliran hidangan Sky, tapi Sky bukannya memberikan makanan itu kepada juri, malah memberikan makanan tersebut kepada Dewa Masak. Makanan itu ternyata semangkuk mie ayam yang sama persis dengan mie ayam yang dulu ayahnya buat. Semua orang heran kenapa Sky melakukan hal tersebut, bahkan Dewa Masak yang merupakan ayahnya itu ikut terkejut. Dewa Masak kemudian mencium aroma dari mie ayam tersebut dan kemudian memakannya. Setelah itu Sky pun pergi, namun sebelum pergi ayahnya bilang jika masakannya itu sangat enak. Nah, itulah akhir dari film tersebut. Film ini sangat menarik untuk ditonton, karena meski film ini dikemas dengan sederhana, namun banyak sekali makna yang bisa kita ambil dan pelajari. Nah, demikianlah alur cerita dari Cook Up a Storm. Sampai jumpa di alur cerita-cerita film yang lainnya ya. Dadah!